Pak, belum lama ini kan memang ada wacana bagaimana memikirkan skema recovery ekonomi kita dari dampak pandemi COVID-19. Tetapi dari apa yang dirilis oleh Bank Dunia ini, artinya apakah belum juga saatnya kita harus memikirkan tentang recovery ekonomi? Yang jelas semua negara termasuk Indonesia sudah harus mengambil langkah-langkah antisipasi, karena bagaimanapun juga krisis yang terjadi saat ini jauh berbeda dengan krisis yang terjadi tahun 2008 maupun 98. Saat ini krisisnya bukan hanya ekonomi tapi krisis kemanusiaan, sehingga antisipasinya tidak hanya pada sisi ekonomi tapi bagaimana menyelamatkan masyarakat Indonesia dari dampak COVID ini gitu. Iya. Dari anggaran 600 triliun tadi yang disebutkan dalam program ekonomi nasional, apakah itu kan masih masuk dalam penanganan kondisi saat ini? Apakah itu juga bisa dikatakan sebagai anggaran yang atau skema yang disiapkan pemerintah untuk skema recovery ya? Iya, dari 600 triliun itu terklasifikasi dari dua sisi. Pertama sisi permintaannya, bagaimana menjaga daya beli masyarakat yang terdampak COVID. Yang kedua dari sisi pelaku ekonominya, bagaimana menjaga mereka agar proses produksinya mesti berjalan lagi. Makanya ada insentif di situ, ada insentif pajak, ada insentif keringanan kredit, dan sebagainya. Nah, itu semua diharapkan bagi pemerintah untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat, ekonomi kita jangan sampai masuk situasi yang paling terpuruk tadi, minus 0,4%. Paling tidak ekonomi kita bisa tetap positif, minimal di angka 2,3%. Ya. Seandainya di luar perkiraan, apakah perlu lagi untuk suntikan anggaran untuk memenuhi atau juga menyeimbangkan ekonomi kita ke depannya dari di luar 600 triliun tadi, Pak? Kita juga harus melihat resiko fiskal yang ditimbulkan oleh pendanaan yang cukup besar, karena dengan anggaran alokasi 600 triliun itu di outlook APBN kita itu pemerintah sudah menganggarkan anggaran utang itu sekitar 1.000 triliun, Pak. Sehingga kalau pun ada tambahan, tentu pemerintah harus mengukur apakah resiko fiskalnya itu akan berdampak terhadap pengelolaan APBN di tahun-tahun mendatang. Baik, artinya sangat membuka celah untuk bisa melakukan utang kembali untuk ke depan, tuh Pak ya? Iya, sangat memungkinkan. Ya, bisa saja pemerintah untuk menambah hutang lagi, cuma kan harus dipertimbangkan juga bahwa hutang itu kan ada cost-nya. Yeah. Hutang itu ada cost-nya, terus hutang itu juga akan menjadi beban untuk pemerintahan periode ke depan gitu. Karena biasanya hutang itu jangka waktunya di atas 5 tahun gitu. Bahkan ada yang sampai 10, 20, 50 tahun. Baik, Pak Rahmat, tapi kalau kita melihat dari penyebaran COVID saat ini pun juga masih belum bisa dikatakan melandai. Hari ini pun penambahan kasus baru mencapai di atas 1.000 kasus positif baru. Nah, apakah dampak dari COVID-19 ini bisa jadi tidak di luar perkiraan kita untuk menghantam ke ekonomi ya, Pak? Jadi kalau masalah COVID kan pemerintah pusat sudah sangat jelas bahwa beberapa daerah yang masih berada pada zona merah itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari PSBB kan. Sementara untuk yang sudah mulai zona kuning dan hijau itu diperbolehkan untuk melakukan PSBB yang proporsional.